Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 417 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam Matius 5 ayat 10, demikian dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di dalam bahasa Batak dikatakan, martua ma napina buru-buru ni halak, alani hati goran, aidina sidado harajaon banua gijangi. Yang menjadi judul nats renungan kita saat ini adalah ikut bagian menjadi pemilik kerajaan Allah. Sejak Yesus hidup dan berkarya di dunia ini, dia mengajarkan bahwa untuk sampai masuk ke dalam kerajaan Allah tidak segampang yang kita pikirkan, tidak segampang yang dikatakan oleh orang-orang pada saat itu. Bahkan salah satu ibu dari murid Yesus bernama Salomo, yaitu ibu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, meminta supaya Yesus memberikan tempat duduk kelak di dalam kerajaannya di surga. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Arti dari jawaban Yesus ini adalah orang yang diperkenankan Allah masuk ke dalam kerajaannya adalah orang-orang yang rela mengikuti jejaknya, yang berani mengambil resiko meskipun dianiaya bahkan mati demi pemberitaan nama Tuhan. Banyak ajaran Yesus seperti yang dia ungkapkan dalam bentuk perumpamaan yang berisikan tentang kerajaan Allah. Di dalam perumpamaan yang diajarkan Yesus, bahwa kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan dunia ini. Yesus mengajarkan di dalam kerajaan Allah tidak akan terdengar lagi jeritan kesedihan orang-orang yang sakit dan menderita. Kerajaan Allah tidak seperti kerajaan dunia yang berisikan orang-orang yang egois, tamak, sombong, dan hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan sesamanya. Di dalam nats renungan ini, Yesus mengungkapkan bahwa ada balasan yang Tuhan berikan jika ada orang yang bertahan dan setia memberitakan firman Tuhan. Orang tersebut kelak yang akan empunya kerajaan surga. Hinaan, penganiayaan, ancaman dan penderitaan yang diterima orang yang setia pada Tuhan akan diubah menjadi kebahagiaan. Saudara-saudara, Yesus selalu menguatkan orang yang setia padanya. Berikanlah hatimu untuk Tuhan. Orang yang siap menerima aniaya demi nama Tuhan berarti dia rela meninggalkan perbuatan yang hanya menyenangkan dirinya sendiri. Dia akan menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan perintahnya,
mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya kami tetap setia untuk memberitakan firman-Mu, nama-Mu kepada orang-orang. Supaya mereka juga mengenal kasih-Mu Tuhan yang telah menebus kami dari dosa dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Berkati Tuhan setiap pekerjaan yang kami lakukan supaya kami hidup di dalam hukum-Mu dan tidak melakukan dosa. Berkati juga keluarga kami supaya mereka juga dapat menjadi tiruan teladan di hadapan sesamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.